Punten, saya potong. Kakak itu kondisinya gimana? Cacat nggak? Mohon maaf, nggak bisa jalan. Bisa jalan? Nggak bisa jalan. Bisa berdiri tapi nggak bisa jalan. Itu supaya pemerintah juga bisa negur harapan kami. Karena ada cerita dari tetangganya yang bilang ketika kakek itu ngambil ale-ale atau minuman dari warung yang milik keponakannya itu tangannya ditepis dan diomel-omelin. Terima kasih banyak atas informasinya ya. Siap. Oke teman-teman, jadi kita bakal ke kantor Dinsos dan coba mencari pencerahan gitu ya, diskusi sama pihak Dinsos enaknya bagaimana nih tentang kakek Nian. Yaudahlah, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ketemu sama Dinsosnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kantor dinas sosial yang ada di Kota Serang. Dan di depan kita nih ada Bapak siapa Pak namanya Pak? Didi Nuryadi. Pak Didi, Mas Ajis. Mas Ajis. Nah ini kita udah datang. Jadi kami ini datang tujuannya ingin melaporkan sih Pak, bahwa kalau saya nih di hari Lebaran kedua kemarin ada nggak sengaja ketemu sama kakek-kakek yang saya pikir itu pengemis tadinya, sedang minta-minta. Lokasi di mana itu? Di TBL, TBL. Taman Ya? Banten Lestari. Oke ya. Nah saya niatnya bukan bikin konten kemarin. Saya mau ngasih duit tok niatnya. Baru saya mau turun dari mobil, ternyata ada motor datang nyamperin kakek tersebut. Tiba-tiba kakek itu berdiri lalu naik motor. Akhirnya saya kepo tuh di situ. Saya nanya lah ke sekeliling dan akhirnya di sekeliling itu bercerita itu sudah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Punten, saya potong. Kakak itu kondisinya gimana? Cacat nggak? Mohon maaf, nggak bisa jalan. Bisa jalan? Nggak bisa jalan. Bisa berdiri tapi nggak bisa jalan. Gitu. Lalu ini tetangganya sih, yang saya tanya itu tetangganya, kebetulan memang sedang berjualan di sekitar situ. Dan beliau cerita itu sudah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Dan menurut keterangan si tetangga tersebut sudah menghasilkan motor dari hasil minta-minta itu. Lalu rumahnya juga sekarang sudah bagus, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana. Cuman ada indikasi dari informasi yang saya dapat katanya ya hasil minta-minta. Jadi kenyataan seperti itu lah ya. Kenyataannya seperti itu, tapi saya dapat nih bukan cuma satu sumber Pak yang saya tanya. Saya tanya tetangganya yang memang setiap hari jualan di tempat dia meminta-minta. Terus ada juga warga di TBL yang ngelihat langsung. Terus juga tetangganya juga nih yang lain, yang kebetulan memang penonton saya, nggak sengaja ketemu. Iya. Akhirnya bercerita. Nah sini saya cerita yang pertama tuh yang sambil berjualan. Nah ini saya cerita yang kedua nih Pak, yang mana memang warga TBL. Nah warga TBL ini nih lagi nongkrong di warung ceritanya, warung kopi. Lalu ada anak dari keponakan si kakek tersebut lagi megang uang di kantong plastik, duduk di warung sambil ngitung uang. Lalu dia bilang ini uangnya buat bayar motor dan ini uangnya buat bayar yang ini. Dan orang warga TBL itu tahu kalau itu tuh cucu dari si kakek-kakek yang minta-minta itu. Lalu pas saya dengar itu, wah ternyata bisa menghasilkan, meminta-minta bisa beli motor gitu. Takutnya menjadi motivasi orang lain Pak untuk pengemis gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu kan. Nah yang bikin saya akhirnya bulet untuk bikin konten supaya banyak orang tahu, supaya pemerintah juga bisa negur harapan kami, karena ada cerita dari tetangganya yang bilang ketika kakek itu ngambil ale-ale atau minuman dari warung yang milik keponakannya itu tangannya ditepis dan diomel-omelin. Itu warungnya itu maksudnya di lokasi dia mengemis? Enggak, warung itu di lingkungan keluarganya. Oh, ketika dia pulang, mungkin bukan waktu saat dia mengemis kan? Bukan, pas pulang. Dan warung itu masih milik dari keluarganya juga. Iya. Yang mana harusnya logikanya kalau tante saya atau nenek saya ngambil makanan di warung saya mah ngapain bayar kan gitu ya. Nah ini udah mah gitu dah. Dia yang nyari duit, tangannya ditepis. Perihal ale-ale yang harganya cuma 1.000 perak. Iya. Gitu. Nah
saya pengen tahu tanggapan dari dinas sosial seperti apa setelah mendengar cerita ini. Baik, terima kasih atas infonya teman-teman apa nyebutnya media apa ya? Kreator ya, teman-teman kreator. Terima kasih banyak atas informasinya, dan terus terang kami selaku mewakili pemerintahan ya dalam hal ini Dinas Sosial Kota Serang yang menangani ini juga ya tentang PMKS. Terus terang kami selama ini belum ada info ya, belum mendengar kabar pengemis yang ada di sekitar TBL itu. Makanya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman kreator. Mudah-mudahan ini awal daripada kita kerjasama ya untuk penanganan hal-hal seperti ini. Ya, jadi seperti apa nanti kedepannya ya. Jadi mungkin jangan kita buang-buang waktu lah, kita secepatnya insya Allah Pak teman-teman kita besok aja ya. Kita besok aja ke sana, ke lokasi. Saya juga perlu bukti ya. Tidak percaya begitu aja. Betul. Saya pengen tahu apakah iya ada hal seperti itu. Lah sebenarnya sih mungkin itu ladang usaha dia ya, tapi kan caranya aja. Caranya yang kurang tepat ya. Barangkali nanti kalau berkenan kita bersama-sama di sana ya, bareng ke lokasi ya. Besok ya Pak. Besok ya. Siap. Itu teman-teman yang lain juga nanti saya juga mohon maaf nih sebelumnya Pak Kabid tadi saya hubungin, beliau tidak bisa gabung sama kita ya karena beliau ada acara yang tidak bisa diwakilkan katanya ya. Jadi mewakili saya, nanti saya juga akan lapor ya ke pimpinan rencana besok itu teman-teman. Siap Pak. Oke, paling sampai sini dulu, nanti sampai ketemu besok berarti ya Pak. Siap. Berarti artinya ketika teman-teman lagi nonton video ini, berarti kita sudah menjalankan rencana kita ya Pak. Siap. Insya Allah, amin. Ya, mudah-mudahan lancar ya, dan kita demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat ya. Betul. Walaupun emang ya itu cara dia cari uang yang saya bilang caranya aja yang mungkin bareng-bareng kita kasih edukasi besok ya di lapangan seperti apa supaya jangan terjadi hal seperti yang mungkin kita tidak Bapak inginkan. mau lihat videonya Kak Eca yang itu Kak, yang tadi siang barusan, mana itu duduknya memang beneran kena matahari. Iya, benar-benar kepanasan. Bener-bener kepanasan. Dan nggak bisa jalannya tuh ngesot gitu loh, jadi jongkok. Jadi itu anak cucunya itu kalau berada di situ tuh di jam-jam berapa tuh? Kan nggak nongkrongin seterusnya. Dia cuma diantar sama dijemput doang. Oh gitu. Iya, habis itu ditinggal sendiri. Dia nggak bisa jalan Pak. Suara siapa nih? Ini suara saya. Jadi jalannya seperti itu Pak, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri jalan gitu. Panas-panasan. Panas ya kayak. Ini yang tadi pagi kami datangin. Dari sini aja kek. Tadi pagi nih ya. Iya, tadi pagi kita datang. Ini matanya bisa ngeliat. Bisa, tapi rabun. Ya, Katarak ya, katarak. Usia juga sih. Padahal kemarin ada operasi katarak gratis tuh ya. Dari kementerian. Ya boro-boro dia mau di. Iya. Masya Allah, ya udahlah. Iya. Mudah-mudahan besok gak ada halangan ya. Amin. Kita Amin. dalam keadaan sehat semua. Amin. Ketemu di tempat yang kita tuju. Amin. Oke, thank you. Oke, siap Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas informasinya ya. Siap. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama pihak dinsosnya dan kita rencana besok bakal berkunjung ke kediamannya kakek Nian ya, karena nanti mau dikasih edukasi sama pihak dinsos gitu, dan kita juga bakal mengasih teguran untuk pihak keluarganya supaya kakek Nian ini tidak mengemis lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa masuk saran dan inian kita ya, masukan kita ke pihak keluarga
biar kakek Nian tuh nggak pengemis lagi gitu loh, karena kasihan ya panas-panasan depan jalan, takutnya kalau terjadi apa-apa pingsan atau gimana kan kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang nolongin, nanti akhirnya jadi berabe gitu ya temen-temen ya. Ya udahlah, kayaknya cukup sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, selalu tebarkan kebaikan.